Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan, nikmat waktu, nikmat kesempatan, nikmat sehat, dan tentunya adalah nikmat iman. Semoga kita juga diberikan kekuatan untuk membalas semua kenikmatan yang telah Allah karuniakan kepada kita, itu bukan hanya melalui qaul atau perkataan, tetapi juga melalui amaliyah. Kedua kalinya sholawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada uswah hasanah kita, petamul ambiyin fitolina, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Semoga kita bisa meneladani beliau dan nanti di yaumil akhir kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Baik teman-teman sekalian, mungkin di dalam sharing singkat ini ya, kita ketahui bersama bahwa kerusakan di muka bumi ini sudah teramat sangat banyak sekali. Baik alamnya gitu ya, alamnya sudah mulai rusak, iklim sudah mulai mengalami anomali, kemudian banjir ada di mana-mana, bencana alam di mana-mana dan sebagainya. Selain kerusakan alam, kita ketahui bersama juga bahwa ada juga kerusakan moral. Bagaimana kondisi free sex, bagaimana kondisi LGBT, bagaimana kondisi korupsi, dan lain sebagainya, tentu itu membuat kita miris. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah memberikan sebuah guide, sudah memberikan aturan melalui Al-Quran yang berkaitan dengan pengaturan semuanya. Ibaratnya kita dijadikan manusia, maka Allah membekali kita dengan aturan-aturan. Yang mana aturan itu ketika dilaksanakan mampu untuk menyelesaikan berbagai macam problematika yang muncul karena interaksi antar manusia. Tentu problem itu pasti muncul ya di dalam kehidupan. Dan Allah sudah membekalinya. Baik dalam hal ekonomi misalnya, Allah memberikan guide-guide bagaimana tata kelola kekayaan alam, bagaimana tentang keharaman riba, bagaimana tentang distribusi kekayaan, baik itu melalui distribusi ekonomi misalnya dengan menghilangkan sektor real, karena kalau riba diharamkan itu kan sesungguhnya dampaknya juga pada hilangnya sektor non real, sehingga nanti sirkulasi uang itu juga akan kembali kepada aktivitas real, aktivitas barang dan jasa, dan fungsi uang itu betul-betul sebagai alat tukar, bukan sebagai alat komoditi. Begitu pula tentang sosial misalnya. Bagaimana saat ini kisah-kisah ya, perselingkuhan dianggap bebas, kemudian juga banyak sekali anak-anak yang lahir tanpa mengetahui orang tua aslinya. Ini kan membuat kita miris, nasabnya nggak jelas dan sebagainya. Dalam Islam itu diatur, sederhananya adalah dalam syariat pernikahan. Dalam hukum, kita saksikan hukum saat ini belum bisa memberikan kepastian dan keadilan yang seadil-adilnya. Kita ketahui ketika ada tindak pidana yang ringan yang berasal dari rakyat jelata itu begitu segera ditangani, tetapi kalau pelakunya itu adalah orang-orang yang besar, memiliki pengaruh, ya kita ketahui bersama seperti Joko Chandra dan sebagainya, kasus-kasus korupsi dan sebagainya, itu tentu jurang keadilan itu sangat menganga sekali. Nah, padahal Allah sudah memberikan guide. Gitu. Kemudian sebagai hambanya Allah, kita juga harus memiliki rasa takut, ya. Memiliki rasa takut ketika kita berdoa. Tentu aktivitas doa ini tidak bisa kita hindarkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, karena doa mukhul ibadah, bahwa doa itu adalah otak dari
ibadah. Kita berharap agar doa kita itu diterima oleh Allah, seluruh amalan kita diterima oleh Allah, dan kita juga takut akan siksaan Allah, dan kita juga takut eh, takut doa kita nggak diterima oleh Allah SWT. Nah, yang menarik adalah bahwa ternyata rahmat Allah itu amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Di dalam surat Al-A'raf ayat 56, wala tufsidu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufa wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini sesudah Allah memperbaiki, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, jadi kita sudah diberikan guide, yang sudah diperbaiki oleh Allah, sudah disempurnakan agama ini untuk mengatur seluruh kehidupan manusia, baik pada aspek tataran individu, hubungan dengan dirinya, dengan hubungan sesama manusia, dan hubungan dengan Allah itu sudah diatur ya, agar teratur, agar jangan sampai terjadi kerusakan. Dan kita juga berharap doa-doa kita itu bisa diterima oleh Allah SWT, dan ada muncul rasa takut doa kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di salah satu hadis itu juga disampaikan bahwa Allah berfirman, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku, dan aku akan bersamanya ketika ia mengingatku. Ini tentu prasangka baik itu akan muncul ketika seseorang juga melakukan aktivitas kebaikan. Tidak mungkin kita bisa muncul prasangka baik kepada seseorang, tetapi kita tidak melakukan aktivitas kebaikan. Nah, sehingga kita dilarang untuk suudzon kepada Allah SWT. Tetapi agar kita bisa berprasangka baik, ya tentu kita juga harus melakukan aktivitas-aktivitas kebaikan, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Dan prasangka baik itu tentu tidak mungkin akan dimiliki oleh orang-orang yang senantiasa berkubang pada kemaksiatan, orang-orang yang senantiasa tetap kekeh dalam kemaksiatan. Tentu itu nggak akan mungkin terjadi. Nah, lantas seolah-olah kok bertolak belakang ya, kita berharap dengan doa kita diterima, itu bukan berarti kita berprasangka doa kita tidak diterima ya, itu bukan berarti kita berprasangka buruk kepada Allah, tapi itu sebetulnya adalah perpaduan antara khauf dan roja. Jadi harap-harap cemas gitu. Harap-harap cemas. Sama seperti kami yang sedang buka usaha kuliner gitu ya, Akikoh Jamila gitu. Itu juga kalau kami itu masaknya itu wah jelas nanti customer nggak suka dengan masakan saya gitu. Tentu itu bagian dari berprasangka buruk gitu ya. Tetapi kalau kita sudah ikhtiar melakukan kebaikan-kebaikan, kita sudah berusaha profesional dengan pilihan-pilihan bumbu, dengan teknik memasak yang ideal, juga memilih kambing yang sehat tentunya. Kemudian kami mengatakan mugo-mugo masakan saya enak. Itu beda dengan pasti customer saya nggak akan suka dengan masakan saya. Lah itu namanya vonis. Nah kalau vonis itu berprasangka buruk. Tetapi kalau nanti kira-kira masakan ini diterima apa enggak ya? Lah itu namanya harap-harap cemas. Itu bukan berprasangka buruk, tapi istilahnya ya khauf dan roja. Nah, sama juga ketika kita mengatakan bahwa nanti diterima enggak ya amal saya? Nanti diterima enggak ya doa saya? Itu bukan vonis ya, tapi itu adalah harap-harap cemas. Harap-harap cemas gitu. Dan semoga juga kita bisa apa istilahnya menjadi orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Orang-orang yang berbuat baik itu tentunya adalah orang-orang yang senantiasa menjalankan perintah-perintahnya Allah, dan orang-orang yang menjauhi larangan-larangan Allah.
Insya Allah di session video ini nanti akan ada brosur dari kami, Akikoh Jamila. Monggo dari teman-teman yang punya saudara, tetangga yang mau menunaikan ibadah akikoh, insya Allah kami siap membantu dan semoga sharing pada kesempatan kali ini juga bermanfaat bagi kita semua. Like, komen, dan share untuk kita harapkan ya channel ini terus tumbuh dan berkembang, sekaligus mungkin saran-saran dari teman-teman melalui kolom komentar. Baik, mungkin itu dari kami. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.